Oke guys, jumpa lagi di channel Upex ID. Nah, di video kali ini saya akan memberikan tutorial dan juga update terbaru di channel YouTube Upex ID ya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, share juga video yang telah saya buat. Simak videonya ya. Kita intro dulu. Oke guys, jumpa lagi di channel Upex ID ya. Mohon maaf ini saya malam recordnya karena saya baru baca email. Nah, saya dapat email dari di sini dia data.ferian@gmail.com ya. Mohon maaf ya Bang, 13 hari yang lalu baru saya baca sekarang ya, karena banyak kesibukan juga dan juga ada debutnya masalah Cloudflare. Mungkin Abang yang nonton di video ini ya, terima kasih telah mengirimkan sebuah testimoni ya. Mungkin teman-teman di channel ini yang baru atau baru sekarang melihat tutorial apa yang akan saya buat. Nah, di sini beliau mengirim, "Halo Om Upex ID," katanya. "Saya juga menggunakan Genie ACS," katanya. Dan kebetulan saya membuat Genie ACS panel dengan tampilan yang lebih enak dilihat, katanya ya. Pada video sebelumnya teman-teman saya buat tutorial di Genie ACS dashboard. Itu tampilannya dan juga cara installnya cukup ribet. Nah, ini kita diberikan solusi oleh Abang Ferian ya, menggunakan Docker Hub ya, seperti itu. Nah, di sini untuk tampilannya teman-teman, summary-nya kurang lebih seperti ini ya. Untuk tampilannya cukup menarik, bagaimana cara installnya, kemudian bagaimana cara konfigurasinya, mungkin beberapa sedikit berbeda, namun setidaknya caranya simple ya. Teman-teman bisa running di CasaOS, di Portainer maupun di Docker lainnya ya, seperti itu ya. Nah, pertama-tama teman-teman di sini kebetulan saya akan install untuk Genie ACS-nya itu di CasaOS ya. Ini untuk repositorinya. Di sini dari solusi DigitalNet atau Genie ACS Panel API ya, seperti itu. Kebetulan di sini untuk downloadnya totalnya sudah 276 ya. Mungkin ada beberapa yang sudah mereview atau belum ya. Teman-teman bisa tonton saja di channel ini. Kemudian di sini ada dua versi, yaitu versi terbaru dan juga versi 1.30 ya. 1.3.0 sorry. Nah, kalau yang 1.3.0 itu sama untuk update-nya. Terakhir itu 19 hari yang lalu ya. Mungkin baru full dapat beberapa hari langsung email saya ya. Mohon maaf ya Bang, mungkin nanti kedepannya akan saya sering cek email ya, seperti itu. Nah, untuk previewnya teman-teman, di sini Genie ACS Panel API ya. Di sini ya keterangannya karena bahasa Inggris jadi saya singkat saja. Untuk minimum requirement-nya di sini seperti biasa Docker dan Docker Compose, kemudian RAM-nya itu 512 MB ya. Untuk port-nya itu 1997 atau 1997 ya. Nah, ini untuk example cara aksesnya ya, seperti itu. Kemudian penting ini untuk sistem ARM64 only. Jika teman-teman menggunakan Raspberry Pi dan kawan-kawannya ini atau Kimo ya, biasanya semacam virtualization namun di Linux, itu teman-teman harus ada one time setupnya terlebih dahulu ya, seperti itu. Ini untuk caranya, teman-teman bisa copy, dan juga ini untuk beberapa OS-nya ya. Untuk Kimo user statiknya di sini untuk Debian, Ubuntu, Armbian, atau di sini untuk Alpine, dan juga untuk CentOS atau RHEL ya, seperti itu. Kemudian cara instalasinya teman-teman, di sini teman-teman bisa langsung pull saja copy jika menggunakan Portainer. Nah, untuk tutorial ini saya akan menggunakan CasaOS saja ya, biar simple, dashboardnya mudah, dan juga cara konfigurasinya simple ya teman-teman. Kemudian di sini untuk kontainernya di sini ada dua, untuk x86 atau AMD 64 system, atau teman-teman menggunakan ARM ya. ARM ini contoh Armbian, kemudian Raspberry Pi dan lain-lain ya, seperti itu. Jadi sekelasnya itu bisa menggunakan ini ya. Nah, di sini ada dua teman-teman perbedaan scriptnya. Nah, di sini jika teman-teman menggunakan Docker Compose ya, seperti itu. Di sini ada sama untuk AMD 64 dan juga ARM 64 ya. Kemudian di sini teman-teman tinggal deploy saja dengan Docker Compose app Mindy ya, seperti itu. Nah, kemudian teman-teman yang akan kita gunakan yaitu ada konfigurasi tambahan, yaitu one configuration feature. Nah, di sini tinggal tambah sebuah namanya itu environment ya, tinggal nambah environment, add one yes, kemudian configuration untuk support ONT device, kemudian di sini feature ini ditambah konfigurasi untuk button atau modal untuk mengizinkan Anda atau mengizinkan kita secara manual untuk input configuration one setting
dari dashboard atau interface-nya ya, seperti itu. Kemudian di sini ada beberapa support interface atau support one type-nya. Di sini dari ZTE, kemudian Huawei dan Fiber Home ya, seperti itu. Nah, wajib teman-teman baca ya di sini untuk semua firmware version tidak sepenuhnya itu disupport. Kemudian ada beberapa modem dengan firmware yang tidak support ya, mungkin ya di kedepannya nanti mungkin sama developernya ini akan diupdate. Dan juga ada beberapa compatibility untuk dependensinya di device firmware dan juga manufakturnya ya, seperti itu. Dan juga di sini silahkan uji coba untuk beberapa spesifik device, teman-teman bisa input virtual parameternya dan lain-lainnya ya, seperti itu. Kemudian yang paling penting dan terakhir ini untuk penjelasannya ya teman-teman. Di sini untuk application jalan di port 1997 dan tidak bisa diganti ya. Kalau bisa jangan diganti ya teman-teman, portnya maksudnya jangan digonta-ganti, mungkin akan error atau gimana ya, atau mungkin baca beberapa format atau seperti apa ya, saya kurang paham ya, seperti itu. Ini untuk keterangan tambahan dan juga untuk beberapa sistem type yang disupport ya, untuk Open Silicon dan lain-lain ya, seperti itu. Nah, kita masuk cara installnya seperti biasa. Karena kita akan menggunakan CasaOS, jadi teman-teman bisa copy untuk Docker CLI nya atau Docker Compose-nya ya, seperti itu, dengan pilihan yang support One Future ya, atau One Future Enable ya, seperti itu. Kita copy saja, saya menggunakan Docker Compose ya teman-teman. Kemudian saya akan masukkan di CasaOS. Nah, CasaOS ini saya install di server yang dikirim oleh subscriber PowerEdge, Dell PowerEdge 720 ya, Dell PowerEdge R720 dengan konfigurasi CPU-nya itu dual socket, 32 core, 32 GB RAM dan juga SSD dan 2 TB RAID. Dan di sini ada beberapa konfigurasi ya. Di sini sudah saya install CasaOS. Nah, ini dia. CasaOS-nya sudah running 2 hari karena kemarin saya reboot ya, lusa. Dan juga untuk konfigurasinya saya gila-gilaan saja masukkan ya, seperti itu. Kemudian ini untuk aksesnya, kebetulan saya recordnya di rumah, jadi saya via remote menggunakan URL ya, seperti itu. Nah, setelah teman-teman masuk di CasaOS-nya atau teman-teman menggunakan Portainer, silahkan sesuaikan saja. Teman-teman kan sudah copy tadi untuk scriptnya ini ya, sudah si copy. Kemudian kita masuk di tambah, kemudian install customize app. Nah, di sini kita tinggal klik tombol import yang di pojok ya. Di pojok sebelum tanda X ini, import, kemudian kita pilih Docker Compose. Nah, jika teman-teman copy Docker CLI, teman-teman tinggal klik Docker CLI dan paste ya. Nah, di sini karena saya pakai Docker Compose, jadi tinggal saya submit, tinggal saya oke ya, seperti itu. Kemudian untuk port, teman-teman di sini pastikan ini klik, ini isi ya, seperti ini ya, seperti itu. Karena nanti jika teman-teman dirubah di sini, maka di sini akan berubah juga, seperti itu. Kemudian di sini yang penting akan saya jelaskan JWT secret. Ini teman-teman bisa generate untuk JWT secretnya. Kemudian JWT expire, ini teman-teman bisa berikan jika ingin expired beberapa dalam interval waktu tertentu, bisa teman-teman isi. Di sini kebetulan 1 jam. Kemudian refresh token, untuk refresh tokennya itu bisa 7 hari. Teman-teman bisa pilih lebih atau tidak ya. Kemudian di sini ada environment variablesnya. Nah, di sini yang penting yaitu add one ya, yes. Nah, jadi untuk yang sebelumnya atau yang di atas Docker Compose-nya ini tidak ada untuk environment add one yes-nya ya, seperti itu, atau add one sama dengan yes, seperti itu. Kemudian di sini untuk node environment itu production ya, jangan diganti yang testing dan lain-lain, biarkan saja default. Kemudian di sini untuk privilege-nya ini biarkan ya, karena ada beberapa Docker atau kontainer itu support privilege, ada yang tidak ya. Untuk memory limit sesuaikan, jika teman-teman STB maka isi dengan sesuai kebutuhan. Kebetulan untuk sistem requirement-nya ini 512 MB ya, minimumnya ya, seperti itu ya. Nah, di sini minimumnya, jadi teman-teman jika menggunakan STB silahkan sesuaikan ya, mungkin agak berat runningnya atau gimana nanti ya. Kita akan deploy. Kita klik install saja. Untuk proses instalasinya teman-teman ini tidak terlalu memakan waktu ya, karena untuk ukurannya saja dari image-nya ini sekitar 71,2 MB ya, seperti itu, kecil ya, lumayan lah teman-teman. Kemudian juga ini untuk IP dari CasaOS ini sudah saya pointing di Cloudflare dengan port 1997 ya, biar bisa saya akses dari rumah ya, atau dari luar, seperti itu.
Kemudian juga teman-teman nanti di sini pada video sebelumnya teman-teman yang sudah nonton video Genie ACS dashboard yang ini atau videonya yang seperti ini teman-teman, itu kebetulan sudah saya publish untuk videonya dan juga tutorial install Genie ACS-nya juga ya, seperti itu. Nah, untuk Genie ACS-nya ini saya running, kebetulan ada di IP 192. Ini saya kasih saja di sini ya biar tidak bingung. 192.168 kalau nggak salah ya, 10.117 kalau tidak salah ya. Nanti kita akan import untuk Genie ACS-nya di dalam Genie ACS panelnya ini ya, seperti itu. Nah, seperti biasa teman-teman di CasaOS kita cek dulu di sistem status untuk Genie ACS-nya apa running. Ini sudah running. Kemudian untuk RAM apakah benar 512 MB ya, kebetulan di sini masih 18 MB untuk penggunaannya ya, seperti itu. Nah, setelah ini selesai teman-teman, karena saya sudah pointing di Cloudflare tunnel, teman-teman bisa tonton saja videonya, tinggal cari Cloudflare saja. Di sini sudah saya kasih nama test.upx.my.id ya, seperti itu. Saya akan masuk di sini test.upx.my.id ya. Nanti akan tampilannya seperti ini. Nah, untuk loginnya teman-teman, di sini sudah ada keterangan bahwasanya username-nya itu admin, passwordnya itu solusi digital net ya. Ini bisa diganti nanti di dashboardnya, seperti itu. Di sini admin. Kemudian di sini passwordnya yang tadi kita copy dari ini ya, seperti itu, atau dari Docker Hub-nya ya. Nah, nanti kurang lebih tampilannya akan seperti ini teman-teman. Untuk tampilan awal atau dashboard awalnya itu menarik ya, tampilannya simple, clean, singkat, padat ya, seperti itu, ketimbang dari Genie ACS dashboard ya. Meskipun lebih clean Genie ACS dashboard yang dari video sebelumnya, namun ini tampilannya lebih menarik ya. Kemudian di sini ada 4 menu utama. Nah, di sini di atas di pojok kiri atas ini hanya ada dark mode dan light mode, dan di sini ada notification, kemudian ada admin. Di sini menunya hanya untuk logout ya, seperti itu. Kemudian di sini ada menu ONT device, nanti device yang teman-teman daftarkan akan tampil di sini ya, seperti itu. Kemudian di sini ada mapping. Nah, ini sama untuk Genie ACS dashboard, beberapa sudah support fitur istilahnya monitoring via map ya, atau via line ya. Nanti kurang lebih tampilannya akan seperti ini. Saya kasihkan contoh saja karena kalau saya belum punya OLT dan juga beberapa ODC atau mungkin box dan ONT juga belum punya ya, seperti itu. Jadi demonya mungkin tidak 100%, namun teman-teman bisa ikuti cara instalasinya. Kemudian di sini ada menu setting. Teman-teman, untuk koordinatnya bisa teman-teman ganti saja sesuai dengan kebutuhan ya. Kebetulan untuk defaultnya ini ada di Tugu Simpang 5 Kabupaten Kediri ya, seperti itu. Kemudian untuk zoom in dan zoom out ini bisa disesuaikan, maksudnya maksimalnya mau zoom in mau zoom out berapa ya, ini bisa disesuaikan. Kemudian di sini data mapnya teman-teman bisa ekspor ya jika teman-teman ingin pindah ke beberapa atau mungkin teman-teman migrasi ke Genie ACS yang lain ya, seperti itu, atau Genie ACS di versi yang lainnya ya jika ini ada update ya, seperti itu. Nah, nanti kurang lebih tampilannya seperti ini. Di bawah ada keterangan untuk server OLT, ODC, ODP dan juga ONT device. Kemudian di sini yang paling penting yaitu di bagian setting ya teman-teman. Nah, untuk application name di sini teman-teman bisa ganti, contoh semisal GACS UPX ID. Nah, seperti ini. Kita save, nanti di sini akan berubah ya untuk titelnya. Kemudian di sini ada Genie ACS config. Nah, ini yang paling penting kita teman-teman. Nah, tadi saya bilang pada video sebelumnya saya sudah install Genie ACS-nya dan juga saya konfigurasi router di dalamnya untuk saya jadikan test bench saja istilahnya, untuk apakah memang ada usernya atau LT-nya atau tidak, meskipun masih pakai MikroTik ya. Nah, kita akan import, kebetulan IP-nya di 192.168.10.117. Nah, di sini kita menu setting. Nah, di sini teman-teman ganti ya. Untuk port dan belakangnya ini biarkan saja. Nah, di sini kita ganti yang di depan titik 2-nya ini ya, seperti itu. Kita paste saja seperti ini. Nah, ini kebetulan IP-nya nanti akan kurang lebih seperti ini ya. 192.168.10.117.2.7557 ya, slash device ya, seperti itu. Di sini ada keterangan juga, silahkan masukkan full URL to Genie ACS device endpoint-nya ya, seperti itu. Jadi ada endpoint-nya seperti itu. Kemudian kita tes dulu. Nah, di sini keterangannya oke. Jadi connection successful. Kemudian kita tinggal save saja, seperti itu. Nah, setelah ini di save teman-teman, biasanya di ONT device ini nanti akan muncul beberapa list atau istilahnya tampilan device yang teman-teman ada di
Genie ACS-nya ya. Di sini juga akan muncul notifikasi ada 2 device with missing PPOE configuration ya. Karena ini hanya saya tes biar ada tampilannya ya teman-teman. Jadi untuk hasilnya mungkin tidak semaksimal di deployment yang teman-teman nanti akan gunakan ya, seperti itu. Kita masuk di bagian setting dulu. Kemudian di sini ada di Genie ACS config. Nah, di sini kenapa saya bilang jika teman-teman menggunakan parameter one enable-nya itu yes atau add one-nya yes, maka di sini akan ada menu virtual parameter yang harus teman-teman isi ya. Nah, ini kebetulan untuk konfigur virtual parameter yang ada di Genie ACS setup-nya ya. Silahkan masukkan parameter yang dibutuhkan di dalam application agar aplikasi ini bekerja dengan maksimal ya, atau properly ya, secara proper seperti itu. Ini saya biarkan saja save default karena Genie ACS juga saya default ya, seperti itu. Kemudian untuk range RX configuration ini kayaknya tutorialnya sekalian tes ya, seperti itu. Ini biarkan saja default, atau teman-teman silahkan mau setting juga boleh ya. Intinya teman-teman jika tidak ngerti ini silahkan translate ya. Ini untuk memonitoring dan juga nanti perhitungan tentang threshold ini apa ya, mungkin perkiraan lah gampangannya untuk signal atau jangkauan sinar atau cahaya atau redaman ya dari ONT atau OLT teman-teman ya, seperti itu. Ini saya biarkan default, saya klik save. Nah, kemudian di sini juga auto refresh interval. Jadi di sini nanti device refreshnya itu mungkin cukup lama, atau teman-teman bikin lebih cepat silahkan kecilkan ya untuk value-nya 1 menit atau 30 detik juga boleh seperti ini. Ini 30 menit kalau seperti ini. Jadi teman-teman jika ingin 1 menit ya tinggal klik 1 saja ya, seperti ini ya. Nanti tiap menit dia akan merefresh seperti itu. Kemudian untuk refresh status jika ingin lebih kecil di sini silahkan pakai koma ya. Ini 0,5 berarti 30 detik ya, seperti itu. Silahkan sesuaikan. Kemudian di sini ada keterangan, silahkan teman-teman baca ya, seperti itu. Nah, yang selanjutnya yaitu di vendor management. Nah, ini yang penting. Jadi dari Docker Hub-nya ini sudah jelas di sini bahwasanya teman-teman bisa konfigurasi untuk vendornya. Jadi silahkan sesuaikan untuk vendornya. Contoh semisal ada beberapa vendor atau modem yang memang butuh virtual parameter yang penting ya, seperti ini. Jadi teman-teman silahkan isi contoh untuk priority, kemudian manufacture patternnya, namanya, untuk production dan lain-lain. Untuk product patternnya silahkan sesuaikan ya, seperti itu. Dan juga di sini untuk WiFi security config, jadi kayak beberapa modem. Nah, di sini ada modem yang memang support defaultnya itu nanti akan sesuai dengan kebutuhan teman-teman ya. Ini tinggal diisi. Di sini ada dari product class, kemudian ada dari beberapa kayak HG6145D2 ya, kurang paham saya. Jadi teman-teman bisa diedit seperti ini, atau teman-teman tinggal tambah saja untuk config-nya ya, seperti itu. Kemudian yang terakhir yaitu username dan password. Nah, ini jika teman-teman ingin ganti username-nya silahkan ganti di sini. Kemudian password-nya juga di sini. Jangan lupa masukkan password yang lama ya, seperti itu. Nah, kita bahas yang terakhir di ONT device. Nah, di sini teman-teman bisa tambah untuk device-nya. Silahkan tambah di Genie ACS-nya. Jadi teman-teman masuk di dashboard Genie ACS-nya, silahkan tambah nanti, atau teman-teman masukkan saja URL Genie ACS-nya ke modem atau ONT-nya agar di sini akan tampil ya, seperti itu. Nah, di sini ada 3 menu utama. Yang paling penting yaitu summon ya, atau istilahnya menghidupkan ya. Wah, ya seperti itu dah teman-teman. Kemudian ada view dan juga ada delete ya, seperti itu. Nah, di sini ada view, kita view saja. Jadi teman-teman nggak usah ngejudge karena ini saya hanya tutorial. Jadi teman-teman silahkan sesuaikan kayak parameter prefix, kemudian serial number. Ini karena saya menggunakan MikroTik sebagai test bench-nya. Jadi di sini ada product class-nya masih terbaca. Kemudian temperaturnya karena MikroTik-nya ini tidak support, jadi tidak ada. RX power-nya karena tidak pakai fiber dan lain-lain. Kemudian di sini ada one.
teman-teman bisa tambah one-nya sesuai dengan prefix atau kebutuhannya teman-teman, atau one bridge ini untuk modem silahkan bisa. Kemudian juga di sini ada SSID. Nah, ini teman-teman jika ingin konfigurasi tambah SSID-nya, atau di sini ada sistem. Nah, ini yang penting teman-teman. Jadi teman-teman untuk username dan passwordnya silahkan edit sendiri. Kemudian di sini teman-teman bisa tambah user admin dan juga bisa reboot device ya, seperti itu. Jadi untuk fitur dan menunya ini sangat menarik ya teman-teman. Mohon maaf jika ada device yang lost atau poor ya, karena memang ini saya tutorial. Kemudian di sini untuk lognya dan juga lain-lainnya seperti ini kurang lebihnya ya teman-teman. Jika ditanyakan teman-teman silahkan komentar ya. Terima kasih untuk member dari Suhu SEO ya, SEO ya, apa seperti itu nanti akan saya tampilkan. Terima kasih telah jadi member YouTube UPX ID, dan juga bagi teman-teman yang belum jadi member silahkan join di member YouTube UPX ID. Jangan lupa like, comment, dan subscribe juga ya. Oh ya, yang terakhir untuk Bang Ferian Irfan Syah, terima kasih telah mengirimkan link dan juga keterangan, dan juga terima kasih telah mengizinkan saya untuk mereview dan juga testing dari Genie ACS dashboard atau Genie ACS panel yang abang buat ya. Nanti akan kreditnya akan saya sertakan di deskripsi atau di komen atau di akhir video ini ya. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya, bye bye.